Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan inovasi siap jangkit, yaitu tas pertolongan pertama berbasis kain ramah lingkungan yang dirancang khusus untuk anak-anak. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari Baik, saya atas nama Nabila Putri Patricia dengan NIM 221194. Saya dengan Sofia lagi dengan NIM 221156. Saya Fenidia Syafira dengan NIM 2211095. saya Media Prasilva dengan NIM 2211091. Saya Intan Nurita Megawati dengan NIM 2211079. Saya Farida Jasa Bahis dengan NIM 221007. Dengan desain yang menarik dan ukuran yang sesuai untuk anak-anak, siap jangkit hadir sebagai solusi untuk keterbatasan akses terhadap alat pertolongan pertama yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Nama siap jangkit sendiri memiliki makna yaitu siaga sebelum sakit, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan tindakan cepat sebelum terjadi gangguan. Baik, di sini selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, keterbatasan akses P3K untuk anak-anak. Umumnya P3K dipasarkan dirancang untuk orang dewasa dan terlalu rumit untuk anak-anak. Lalu yang kedua, ada desain tidak menarik. Biasanya tas P3K cenderung tidak menarik dan tidak memiliki karakter atau visual yang sesuai dengan dunia anak-anak, sehingga anak-anak tidak tertarik untuk mengenal atau menggunakan tas P3K. Lalu yang ketiga, ada kurangnya pendekatan meditatif. Tas P3K yang ada itu lebih banyak berfokus pada fungsi medis semata tanpa mempertimbangkan bagaimana cara untuk mengedukasi anak-anak tentang pentingnya pertolongan pertama. Lalu yang keempat, ada dampak lingkungan. Sebagian besar produk tas P3K yang beredar menggunakan bahan sintesis atau plastik yang sulit terurai dan tidak ramah lingkungan. Baik, selanjutnya di sini untuk konsep siap jangkitnya itu sendiri, untuk fungsionalnya yaitu menyimpan alat P3K yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Terus yang kedua itu desain yang menarik. Jadi kita di sini mengambil untuk desain dari tasnya itu sendiri dengan gambar singa. Terus di sini ada logonya siap jangkit. Terus untuk yang kedua dengan warna yang cerah dan karakter yang lucu. Terus selanjutnya untuk perdagangan edukatifnya di sini dilengkapi dengan perpaduan gambar atau kode. Terus melanjutkan dengan video interaktif. Jadi untuk desain dari tasnya itu sendiri nanti kami di sini menambahkan untuk kode barcode-nya. Terus selanjutnya untuk ramah lingkungan. Jadi selanjutnya di sini untuk ramah lingkungan terbuat dari kain katun organik atau bahan daur ulang. Siap jangkit itu sendiri juga dirancang dengan memperhatikan 4 aspek penting yang saling terintegrasi. Pada dasarnya tas ini juga hanya sekedar alat medis, tapi juga simbol dari kesadaran dan kesiapan anak. Alat pembelajaran serta kemandirian dan kepedulian. Dengan pendekatan holistik ini, siap jangkit menjadi kesiapan kecil untuk tindakan besar yang mempersiapkan anak menjadi pribadi yang tanggap, peduli, dan berani sejak dini. Selanjutnya akan saya Baik, kemudian yaitu ada strategi pembuatan dan spesifikasinya. Yang pertama yaitu desainnya, yaitu membuat desain tas yang menarik dengan warna cerah dan ilustrasi yang disukai anak-anak seperti contohnya di sini. Kemudian pemilihan bahan menggunakan kain katun organik dan
mudah dibawa dan digunakan. Tas ini juga ringan namun tetap kokoh untuk melindungi isi tas di dalamnya. Baik, selanjutnya di sini untuk manfaat dan tujuan siaga itu sendiri dari asesmen awal yaitu mengidentifikasi kebutuhan P3K pada anak-anak di berbagai lingkungan. Terus yang selanjutnya menentukan jenis perlengkapan P3K yang sesuai dengan anak-anak. Terus yang ketiga memahami frekuensi anak-anak terhadap desain ukuran tas tersebut. Terus yang selanjutnya untuk edukasi dan penelitiannya di sini untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pertolongan pertama pada anak tersebut. Terus yang kedua melakukan penelitian tentang efektivitas penggunaan tas P3K itu. Terus yang ketiga untuk mengembangkan materi edukasi yang menarik dan mudah dipahami bagi anak-anak. Terus yang selanjutnya, yang selanjutnya yaitu ada kolaborasi tim kesehatan, yaitu untuk melibatkan tenaga kesehatan dalam penyusunan kelengkapan P3K. Kemudian yang kedua ada berkolaborasi dengan ahli desain untuk tas yang menarik. Yang terakhir ada bekerjasama dengan sekolah atau komunitas untuk sosialisasi. Sini tujuan utamanya yaitu pembuatan siaga kita adalah meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya pertolongan pertama, memberikan akses mudah ke perlengkapan P3K yang sesuai, mendorong kemandirian dalam menangani cedera ringan, dan menggunakan bahan ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan. Selanjutnya adalah evaluasi dan laporan. Evaluasi proses, mengevaluasi setiap tahap produksi, mengidentifikasi kendala dan memastikan kualitas tas dan perlengkapan. Selanjutnya ada diseminasi, menyebarluaskan laporan kepada pihak-pihak terkait seperti sekolah, komunitas, dan sponsor. Selanjutnya ada evaluasi hasil, mengukur tingkat kepuasan pengguna, efektivitas edukasi dan dampak penggunaan tas. Lalu penyusunan laporan. Menyusun laporan tetap mencakup deskripsi, inovasi, proses produksi, hasil evaluasi, dan rekomendasi. Kemudian proses evaluasi proses evaluasi siaga dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan. Evaluasi meliputi aspek produksi, penggunaan, dan dampak edukasi. Hasil evaluasi akan didokumentasikan dalam laporan yang dilengkapi dengan data dan grafik untuk memperjelas hasil. Laporan ini kemudian akan disebarluaskan kepada pihak terkait sebagai bentuk transparansi dan upaya perbaikan kelanjutan. Yang terakhir yaitu adalah dampak lingkungan. Dampak lingkungan sendiri ini adalah dengan menggunakan bahan kain ramah lingkungan. Siaga berkontribusi pada pengurangan limbah plastik. Ini sejalan dengan upaya global untuk mengurangi dampak negatif plastik terhadap lingkungan dan menanamkan nilai-nilai berkelanjutan pada generasi muda. Baik, di sini adalah bentuk produk kami, yaitu tas siaga kit atau siaga sakit. Kami membandrol di harga 200.000 sudah termasuk dengan isi alat kesehatannya atau alat P3K-nya. Dan juga di sini kami menambahkan untuk di depan sini ada barcode untuk orang tua pasien bisa mengakses dengan mudah. Baik, sekian dari yang kami jelaskan dari inovasi kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.